Berita menggemparkan datang dari Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur. Ya, pada tanggal 29 Juli 2024 lalu, Majelis Hakim PN Blitar telah memberikan vonis bebas kepada Gus Samsudin yang dinilai tidak terbukti melanggar Undang-Undang ITE lewat konten viralnya beberapa bulan yang lalu. Seperti diketahui, pada bulan Februari 2024 silam, konten unggahan Gus Samsudin sempat memancing emosi dari masyarakat. Pasalnya, dalam video tersebut, para jamaah Gus Samsudin diperbolehkan bertukar pasangan, bahkan dijamin masuk surga olehnya. Hasilnya, walaupun Gus Samsudin berkilah video itu hanyalah konten belaka, ia tetap diamankan oleh aparat berwajib. Oleh karena itulah, vonis bebas Gus Samsudin langsung memancing sorotan tajam dari masyarakat luas, terutama para pemeluk agama Islam yang betul-betul kecewa dengan konten tersebut. Lantas, seperti apa komentar Ustadz Dery Sulaiman atas vonis bebas Gus Samsudin? Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi Gus Samsudin ya, untuk tidak bermain-main lagi dengan kontennya yang pikir jurang gitu. Meskipun itu cuma acting, orang ada bermain-main dengan agama, menikah, yang seperti itu, yang gonta-ganti pasangan. Sementara yang dia gunakan adalah orang yang memakai pakaiannya para ulama dengan bersorban, pakaiannya putri Rasulullah, orang yang bernikah, bercadar. Dan itu sebuah penistaan agama, pelecehan yang betul-betul tidak bisa ditoleransi lagi. Dan itu sebuah kesalahan. Dan ditahan itu bisa mengambil pelajaran dan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih hikmah lagi dalam membuat konten itu. Nggak ada rasa benci kepada Gus Samsudin, ya pokoknya yang penting Gus Samsudin bisa lebih baik lagi ke depan dan menjadi asbab hidayah buat dia ya. Insyaallah. Keputusan Majelis Hakim yang memvonis bebas Gus Samsudin memang telah membuat gempar seluruh jagat maya. Bagaimana tidak, kala konten video tukar pasangannya viral, Gus Samsudin benar-benar memancing emosi masyarakat Indonesia. Mengingat ia tidak hanya menyebarkan berita bohong, tetapi kontennya juga diduga kuat telah menistakan agama Islam. Sontak saja Marcel Radival alias pesulap merah yang selama ini kerap kali berselisih paham dengan Gus Samsudin bukan suara tentang vonis bebas itu. Layaknya masyarakat, ia pun ikut merasa kecewa lantaran ia khawatir konten-konten serupa menjadi merajalela. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan pesulap merah? Serta benarkah pula pesulap merah merasa adanya kejanggalan dalam putusan itu? Ya, tentunya ini sebuah kejanggalan ya bagi saya. Karena pertama, dia udah jelas-jelas kontennya itu masuk ke pasal 28 kalau nggak salah ayat 3 yang tentang pembuatan hoax yang membuat kegaduhan. Tapi di situ dinyatakan vonis bebas, padahal JPU sudah menuntut 2,5 tahun penjara gitu. Jadi ini nggak terbuktinya di sebelah mana gitu. Ini yang jadi pertanyaan saya sih sebenarnya. Apakah memang pasal tentang pembuatan konten hoax dengan ancaman penjara 6 tahun itu sudah ditiadakan atau kayak gimana gitu. Ya, kalaupun bebas, ya kita bantu doakan aja semoga dia tobat dan juga bisa mengedukasikan masyarakat bahwa jangan menjadi seperti dia dengan membuat konten hoax berkedok agama seperti itu. Dia kan dituntut sebagai pembuat konten dan penulis konten hoax berkedok agama dan diduga mencemarkan nama baik agama. Sebenarnya dari pembuatan konten hoax yang membuat gaduh itu aja udah pasti masuk pasal gitu. Iya. Nah, ini jadi kejanggalan sendiri sih, kenapa kok bisa sampai divonis bebas gitu. Dan karena udah jelas-jelas terbukti nih, dari mulai rumah yang disewa Samsudin untuk bikin konten, orang-orang bayarannya, dan jelas-jelas itu udah konten hoax dan membuat kegaduhan gitu.
Iya. Kok bisa divonis bebas gitu? Ini yang jadi pertanyaan dan kejanggalan sih. Bukan kecewa sih, lebih ke janggal sih. Sebenarnya kalau dari urusan sama saya pribadi, urusan Samsudin itu kan udah selesai semenjak dia mengakui semua kontennya kebohongan. Iya. Ya kan? Nah, kalau untuk urusan hukumnya ini lebih ke janggal sih, bukan kecewa. Karena kan urusan hukum ini berurusan sama MUI ya. Yang melaporkan Samsudin itu MUI. Jadi sebenarnya dengan dibebaskannya Samsudin, jaksa penuntut umum masih bisa mengajukan banding. Masih bisa mengajukan banding agar bisa melindungi masyarakat Indonesia dari konten-konten hoax berkedok agama seperti yang Samsudin lakukan, agar tidak banyak orang yang mengikuti jejak Samsudin gitu. Kalau divonis bebas begitu aja, ya nanti khawatirnya dianggapnya nggak apa-apa dong bikin konten hoax berkedok agama seperti Samsudin gitu. Itu khawatirnya gitu sih. Gue berharap JPU bisa mengajukan banding agar ini bisa jadi pembelajaran juga untuk orang-orang yang lainnya. Ketika mau membuat konten hoax, tolong sertakan adegan yang Anda lihat hanya fiktif belaka gitu. Jadi kedepannya nggak banyak orang yang meniru apa yang Samsudin lakukan, karena bahaya banget kalau suatu saat banyak muncul channel-channel berkedok agama bikin konten bilang Islam ada yang bisa tukar pasangan, bilang Islam ada yang macem-macem. Ini akan mencemarkan nama baik Islam, seolah-olah ada Islam yang seperti itu gitu. Padahal yang Samsudin buat itu nggak ada tuh Wahabi-Wahabian atau Wahabi-Wahaboy yang mengajarkan Islam boleh tukar pasangan. Itu nggak pernah ada. Itu tentu mencemarkan nama baik Islam. Tak dapat dipungkiri, vonis bebas Gus Samsudin seolah menambah panjang sorotan tajam masyarakat atas keputusan majelis hakim. Pasalnya, belum lama ini, masyarakat Indonesia sempat pula berbondong-bondong menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Lantas, seperti apa tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara terkait keputusan majelis hakim yang memvonis bebas Gus Samsudin? Serta bagaimanakah pula masukan Deoli Payumara terhadap para penegak hukum yang belakangan telah ramai disorot tajam oleh masyarakat Indonesia? Hakim ini kan biar bagaimana manusia juga. Jadi hakim ini sama dengan penegak hukum yang lain. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, kalau bagi kami sih sama aja lah, kan sama-sama manusia juga kan. Bisa salah, bisa lalai, bisa kilaf juga. Jadi memang paling penting adalah berbenah diri, introspeksi diri. Jadi ya para hakim juga jangan merasa menjadi pemutus nomor satu juga. Perhatikanlah apa yang sudah dikerjakan penyidik, apa yang sudah dikerjakan jaksa, apa yang dibela oleh pengacara. Perhatikanlah itu, bukti-bukti, fakta-fakta diperhatikan. Jadi saran ya sebaiknya beberapa hakim yang kemudian mungkin bertindak ceroboh atau asal-asalan kemudian berbenah diri, ya begitu. Nggak semua hakim, cuma aja beberapa aja. Tapi di Indonesia ini ada banyak juga yang mungkin karena beban kerja juga, bisa juga begitu. Beban kerja karena hakim bisa memutus atau menyidangkan banyak perkara dalam satu hari, bisa 20 perkara disidangkan oleh hakim. Jadi ini juga kan persoalan juga sebenarnya. Kalau kita merasa putusan hakim ini janggal, yang rasanya nggak adil atau malah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan fakta dan bukti, saksi, ya tentunya kejanggalan ini harus kita laporkan. Kemana? Sudah ada salurannya, yaitu ke Komisi Yudisial. Laporkanlah hakimnya, majelisnya dilaporkan, begitu. Yang kedua, ya kemudian karena ini perkara pidana, ya jaksa melakukan banding, gitu, terhadap putusan yang ada. Nah, tapi kalau fenomena ini ada, kan sudah ada tuh di Surabaya juga ada, di sini di Gus Samsudin juga ada, ya memang harus ada pengujian terhadap putusan hakim ini. Pengujian ini ya bisa pengujian formal, yaitu melakukan langkah banding, atau pengujian lain di sisi apa hakim yang mengambil putusan. Dilaporkanlah ke KY ini, apakah benar putusannya apa tidak. Ya memang kalau ada contoh-contoh kasus seperti ini contoh buat hakim. Jadi nggak selamanya hakim adalah malaikat kan. Jadi kita nggak juga beranggapan hakim ini juga dianggap berkeadilan. Kita harus hati-hati juga. Makanya kalau ada fenomena seperti ini, ya boleh dibilang hakim harus berbenah diri ini.
Tapi nggak semua hakim begini sih, paling beberapa aja lah yang kemudian menghasilkan putusan yang janggal. Ini yang memang harus dilakukan skenario ulang. Atau kalau paling dominan penataan kembali tata cara hakim bekerja, itu kemudian diadakan penataran kembali supaya nanti hakim memutus berdasarkan prosedur yang ada.